Halo semua, perkenalkan nama saya Irsad, Android Developer Tilas D, dan ini adalah video ketiga dari seri tutorial Android Retrofit. Kalau di project sebelumnya kita run, maka di sini kita sudah menampilkan datanya menggunakan log ya di sini. Jadi teman-teman untuk melihat hasilnya, kita copy tagnya terus kita taruh di sini gitu. Ketika ditaruh, baru di sini kita dapat nih. Mulai dari result ID, title, Iron Man, terus ID 2, Captain America, terus kemudian seterusnya gitu. Ada ID 3 Thor sampai yang terakhir di sini ada Wanda. Jadi ada tokoh-tokoh Marvel gitu. Tapi kalau teman-teman balik ke video pengenalan project, itu kita melakukan update untuk API-nya, untuk responnya. Jadi ada tambahan satu lagi. Kalau teman-teman buka, nah, sebelumnya di bagian result JSON di sini ketika berisi ID sama title, kita perbarui ada satu lagi image. Jadi di sini kita bisa mendapatkan URL gambarnya, yang mana kita untuk menampilkan gambar ini teman-teman bisa menggunakan salah satu library untuk image, itu Picasso, yang sudah kita bahas di video kedua. Jadi sekarang kita coba tambahin satu lagi di sini untuk modelnya, yaitu image. Jadi kita balik ke main model. Nah, di sini di bagian result private string title kita tambahkan satu lagi di sini image. Terus kemudian di bagian bawah sini ya, kita coba enter, terus klik kanan, kita pilih generate. Kita langsung getter setter aja. Nah, image, enter. Nah, untuk memperbarui itu string, teman-teman hapus aja ya, biar nggak ngetik satu-satu. Kita lakukan generate satu lagi aja. Generate to string. Nah, pilih semua, oke. Nah, jadi biar ketika print log menggunakan log chat tadi, semua datanya muncul mulai dari ID, title, sama image. Kalau sebelumnya kan kita cuma bisa menampilkan ID sama title aja. Nah, jadi seharusnya kalau kita run, nanti di sini kita dapat data satu lagi, ID, title, sama satu lagi image. Jadi coba kita run dulu. Nah, kita coba cek di sini ada ID, title, ID 1, title Iron Man. Nah, ketambahan satu lagi image. Kemudian berlaku juga untuk data yang lainnya gitu. Jadi kita sudah komplit mendapatkan perbaruan API yang sebelumnya cuma 2, sekarang menjadi 3. Oke, langkah berikutnya sebelum kita nampilin dia ke aplikasi Android kita, maka kita membutuhkan sebuah tampilan layoutnya gitu ya. Nah, sekarang di sini kan kita cuma nampilin Hello World. Kita coba buatin untuk komponen layoutnya dulu. Kita coba yang pertama masuk ke Activity Main. Nah, di sini kita nggak ngebahas layouting ya. Mungkin teman-teman masuk ke series Android Studio, mungkin kita akan bahas lebih banyak layout di sana. Jadi di sini untuk source code layoutnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ini, saya taruh di situ linknya. Dan kalau kita buka yang pertama, kita masuk ke activity name. Nah, di sini ini adalah activity name-nya. Kalau mau full screen teman-teman pilih raw. Nah, di sini langsung masuk gitu. Di sini ada constraint layout. Jadi yang kita butuhin adalah isinya, yang mana berisi recycler view sama progress bar. Nah, ini kita copy. Terus kita masuk ke ini activity main. Ini constraint layout. Jadi teman-teman tambahin di dalam sini. Ini dihapus. Terus dipaste di sini. Kita punya recycler view. Nah, ini dia membutuhkan dependensi ya untuk recycler view. Kalau dia dipaste nggak bisa, coba alt sama enter. Nah, dia nyuruh untuk menambahkan library di bagian Gradle-nya, karena Gradle yang saat ini tidak support untuk recycler view. Tapi kalau teman-teman melakukan paste seperti ini, dia udah muncul, ya udah nggak perlu add dependency lagi. Saya coba tambahin. Dia building di bawah ya, building Gradle. Nah, kalau sudah, dia sudah beres gitu. Kalau kita buka di bagian Gradle-nya, dia nambahin satu recycler view. Nah, ini dia implementation
recycler view. Tapi kalau teman-teman sudah menggunakan material layout, harusnya nggak perlu nambahin seperti ini lagi, dan di sini ditambahin recycler view tidak masalah. Nah, di sini ada satu lagi adapter main. Itu adalah list yang kita buat tampilan masing-masing list dalam recycler view yang akan kita buat. Di sini masih merah karena kita belum punya adapternya. Kita coba copy nama ini, terus kemudian kita buka layout, terus coba klik kanan, kasih nama tadi di sini adapter main. Nah, maka di bagian sini itu dia otomatis tidak error lagi. Kalau masih previewnya belum muncul, teman-teman bisa lakukan build di sini, rebuild. Nah, sekarang dia sudah sudah bisa menampilkan preview. Di sini recycler view intinya dia menampilkan item dari adapter main yang kita buat di sini. Nah, karena di sini belum ada isinya, maka ya di sini belum ada tampilannya gitu. Nah, kita balik lagi ke row yang kedua. Nah, di sini adalah tampilan yang kita gunakan untuk itemnya. Di sini ada image view. Kita langsung fokus ke constraint-nya aja. Kita bisa skip bagian ini. Jadi kita langsung copy image view yang ada di sini, terus kita masuk ke copy sampai text view, terus kita buka bagian adapter main. Kita paste di sini. Tools, alt enter, kita cuma perlu import, terus kemudian app kita perlu import. Nah, di sini kan ada image placeholder ya. Image placeholder ini adalah gambar harusnya. Jadi kalau kita balik sini, dia punya satu gambar. Kita coba masuk ke res. Terus drawable. Di sini ada image placeholder. Nah, sebenarnya kan kita cuman butuh ini gitu. Jadi di copy aja. Saya taruh desktop dulu ya. Image placeholder, kita copy gitu, terus kita taruh di bagian drawable. Kita taruh yang di drawable aja gitu. Nah, jadi kita punya satu PNG di sini image placeholder. Tapi misalkan teman-teman nggak perlu placeholder ini kan untuk ketika kita ngebikin layout tuh previewnya mau ada gambarnya atau tidak. Tapi kalau gambarnya mau langsung ngambil dari URL tadi, ya berarti yang bagian placeholder bisa di skip gitu. Jadi kalau kerepotan tadi ngambil gambarnya, atau kalau punya gambar sendiri tinggal di copy gitu, kalau masih kesusahan di skip aja, langsung bagian tools drawable ini teman-teman hapus saja gitu. Nah, terus untuk bikin item kita jangan pakai full screen kayak gini ya. Untuk hacknya, jadi di sini match parent teman-teman ganti menjadi wrap content. Nah, jadi ketika teman-teman balik ke activity main, dia jadi sebuah item di sini. Jadi nanti ketika melakukan call API, dia akan menjalankan progress bar. Di visibility-nya visible dulu gitu. Nah, nanti kalau datanya udah berhasil didapat dari API-nya, maka progress bar-nya dihilangin dan cukup tampilkan datanya melalui recycler view ini gitu. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Di kelas di video berikutnya kita akan buatkan kelas adapter untuk nampilin data dari model ke recycler view ini. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe. Buat teman-teman yang ingin belajar menjadi Android developer menggunakan Kotlin, Flutter, atau Java, teman-teman bisa belajar secara gratis melalui channel YouTube kita, Last Day Indonesia. Jangan lupa subscribe karena kita bakal upload video baru setiap minggu. Dan buat teman-teman yang mau belajar secara step by step membuat aplikasi Android, seperti membuat aplikasi kasir, portal berita, video streaming, dan masih banyak lagi, teman-teman bisa kunjungi toko video kursus kita di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Last Day Indonesia. Fasilitas yang teman-teman dapatkan ketika join kursus video di Last Day, teman-teman bisa mendapatkan free update konten via Google Drive dan konsultasi melalui grup private Facebook Last Day Developer.